Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Santunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda dan siapapun dalam percakapan kita kali ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube saya. Oh iya. Bagaimana saya Iya, harus membantu? iya yang kemarin temanku Mas wawancara itu soal anak saya dan anak Mbak yang mau kerja itu loh, minta sarannya dan gimana nanti mau saya sambungkan ke anak saya sendiri kalau nggak masuk YouTube gitu, bisa nggak? Kalau nggak masuk YouTube maksudnya gimana? Kan katanya nggak boleh nyebut nama. Oh iya, bilang anakku gitu aja, jangan disebut namanya. Oh iya, sekarang tak sambungkan ya. Oh. Biar nanti bisa nggak takut telepon jenengan gitu loh Mas, takutnya Mbak sibuk gitu. Oh gini aja, nggak apa-apa, dia telepon sendiri aja, nggak usah sama Bu E. Kan ini Bu E udah kenal saya, udah tahu saya, udah nonton YouTube saya. Ya biar saya ngomong sama anaknya sendiri. Nanti saya kasih nomor anakku ke Mas, jadi nggak asing lagi kalau ada itu berarti anak saya gitu ya. Enggak, gini loh. Kamu tak. Gini Bu. Kalau mau cari informasi aja takut, suruh tidur aja di rumah. Paham nggak? Takutnya ganggu pekerjaan gitu loh. Saya bilangi kapan aja siap aku gitu. Pekerjaannya memang nerimain telepon. Iya, kan nggak ngerti Thomas, nggak pernah teleponan, nggak pernah dengerin YouTube. Makanya sampean kasih tahu dulu biar dia itu berani. Bisa dipahami nggak? Jadi ini saya ngomong sama ibunya ya. Kalau toh pun kita mau bawa keadaan dan kondisi anak kita untuk siap bertarung, ya sudah, informasi dari mana saja yang menurut ibu baik kasih ke mereka. Mereka generasi milenial, mereka generasi baru, mereka pasti tidak asing, mereka pasti tahu, mereka pasti ngerti. Jadi ibu cukup kamu lihat, kamu perhatikan orang ini, tonton kontennya. Nah, biar kamu bisa ngerti, biar kamu juga tahu kalau mama di sini itu kerja capek. Jangan habis-habisin duit, kamu harus berjuang. Nah gitu loh Bu, bener nggak? Iya. Biar sampai nggak capek-capek nasihatin. Nama YouTube-nya Mas Hendra apa namanya gitu, nggak tahu aku, lupa gitu. Ayo mak ya Rowa. Iya, saya cari-cari apa namanya, saya klik Mas Sandro nggak keluar, Mbak Yuli nggak keluar gitu. Keluar Sandro Jabrik itu YouTube-nya keluar kok. Iya maaf, nanti saya bilangi itu, nanti saya suruh telepon. Ya bilang aja, kalau enggak dia WA. Ya WA Mas, ibu saya di Hong Kong, saya gini mau begini. Nah, kan enak, saya langsung telepon. Iya. Siap? Siap. Semangat ya Bu. Nanti biar nanti anaknya juga ikutan semangat. Nanti kalau anaknya bisa di sana, wong kakak saya aja umur 44 tahun aja mau tes kok bulan Juli besok, mau ikut tes bahasa. Oh iya. Caranya itu kalau sudah tes terus belajarnya dari rumah. Iya. Itu atau pokok PT? Yang dari rumah. Kita kalau visa yang mau yang saya sarankan itu bukan visa magang, visa TOQT. Jadi kalau dia sudah menguasai bahasanya enak. Tapi kalau sampean mau membiayai dia untuk kursus di Jepang, itu tambah keren lagi. Jadi biaya kursus di sana kan otomatis dapat visa. Kalau biaya kursus dia dapat visa, dia bisa kerja. Oh kerja gitu ya. part-time. Terus Mas, tanya satu lagi Mas, nanti tapi kalau ke Korea itu Mas ya ada ya jurusan PT-nya, jobnya ya? Saya kalau Korea enggak. Saya kalau Korea enggak. Oh enggak. Saya masih Jepang. Saya mau fokus. Yang adiknya masih sekolah itu inginnya ke Korea, belajar Korea. Hong Kong susah belajarnya angel. Gitu. Enggak, kalau dia memang mau Korea ya nggak apa-apa, dia les bahasa Korea aja kalau masih muda. Nanti gitu ya. Nanti cari-cari sampai nek nyangoni ke Korea itu kan yo gampang. Sekarang tiket kan sudah murah untuk dia belajar. Maksudnya belajar di rumah bahasa yang niat, yang sungguh-sungguh. Jadi kalau nggak niat, nggak sungguh-sungguh kan kasihan. Tapi katanya sih ke Korea itu sulit sama 1.000 orang yang dia ambil cuma berapa 100.
Gitu loh kalau Ya. dari PT itu. Ya makanya ke Jepang aja, yang nggak usah ke PT-PT, cari yang gampang. Milih Iya. Korea, Korea susah, ya diterjang. Yo aku terus kon kudu piye? Itu cita-citanya adiknya Mas yang masih di bangku sekolah. Ya makanya Yang saya- mulai dari sekarang itu Iya, belajar. saya arahkan nanti. Iya, belajar bahasa Korea. Jadi nanti cari pekerjaannya biar bukan cari pekerjaan yang rendah, dari sekolahnya dia dapat pekerjaan yang tinggi. Nah, adik saya ya, saya kasih tahu Bu sama sampean. Adik saya itu sejak kelas 3 SMP itu sudah les bahasa Jepang. Oh, gitu yo. Lah iya makanya Ya, kan ya, dibibit, ya, ya. dibibit. Jangan nanti sudah SMA baru belajar. Yo. Lah ini sudah SMA kah? SMK? Nah, kalau kayak gitu kan nanti kepengaruh sama teman-temannya. Adik saya itu sejak SMP bayar Oh, 90.000 zaman dulu. Bapak sama ibu saya ribut antara bayar anaknya les bahasa Jepang sama bayar listrik 90.000 zaman dulu. Waktu kita kecil, bapak ibu selalu ribut. Giliran Pak ibuku minta anaknya buat bayar les bahasa Jepang. Tapi alhamdulillah dia hampir 17-18 tahun sekarang udah di Jepang. Gitu ya. Dan dia sekolah. Iya. Berawal dari sekolah. Makanya dicetak dari sekarang. Suruh nyari tontonan TKL Korea, suruh nyari tontonan TKL Jepang. Jadi jadi dia itu ibaratnya mempersiapkan sesuatunya itu bukan Diri, bukan bukan mepet gitu. Intan. Nah, jadi sampean kasih tahu seperti itu. Saya mendukung ke Jepang dan ke Korea. Kalau ke Hong Kong saya nggak mendukung karena ke Hong Kong sama aja jadi babu, jadi TKW. Aku nggak mau, kalau saya dulu ke Hong Kong sama kuliah gitu nggak mau aku sering nggak ke Hong Kong. Iya, makanya ke Jepang yang banyak beasiswa. Adik saya aja dapat beasiswa. Iya. Dia sekolahnya nggak bayar. Sekolah 7 tahun loh nggak bayar. Dibiayai juga sama kampusnya. Iya. Untuk biaya hidup. Jadi sebenarnya kalau sampai intensif ya, orang tua biasanya gini loh. Kalau saya dulu itu adik saya dan saya sendiri yang kepingin. Jadi ibu saya tidak terlalu memusingkan hal itu, ya kan? Bahkan adik saya sejak SMP, SMA sampai kuliah itu SMA-nya dia mau daftar sekolah di Jepang, gagal. Beasiswanya gagal. Terus S1 dia nyoba lagi. Ternyata gagal S1-nya. S2 baru dia berhasil. S2, S3-nya dia di Jepang. Ya. Makanya dia nggak nyerah tuh, dikejar terus. Nah, kalau saya ngomong sama ibu saya jangan dilarang-larang. Mau kemana saja saya jangan dilarang-larang. Kalau ibu ngelarang saya daftar jadi anak durhaka, aku bilang. Jadi tolong saya jangan dilarang-larang. Loh iya. Akhirnya dari keluarga kami yang tetap masih di rumah kakak saya, karena ngikuti kata-katanya ibu saya, perempuan nggak boleh kemana-mana. Akhirnya di rumah gajinya paling sedikit. Iya, perempuan dulu nggak boleh keluar. Kok bisa masak gitu orang dulu. Ya makanya gajinya paling sedikit. Nggak ada gaji. Terus ibu saya lah kan dia juga kerja di pabrik, nggak tahu pabrik apa itu, jadi personalia yang ngurusi gajian karyawannya itu. Nah, gajinya paling sedikit. Terus ibuku ngomel sama aku, Mbak Yumu, ibu saya sudah suwargi, jadi udah nggak ada. Jadi ibuku ngomong kayak gini sama aku, Mbak Yumu aja mau beli sabun, mau beli apa aja nggak pernah ngasih uang. Terus aku bilang, Bu, kamu nggak boleh bilang kayak gitu, Bu. Tak gituin ibuku. Dulu dia mau merantau di Batam nggak kamu kasih. Sekarang dia di sini, duitnya sedikit, dirimu ngomel nggak terima. Maksudnya apa? Aku bilang. Udah nggak usah ngomongin Mbak Anda, biarin, aku bilang. Ya nggak usah ngomongin kakakku gitu loh.
Udah kamu kan dapat jatah Soalnya dari adiknya gajinya besar, ya, karena kan harus bantu kakaknya gitu, mungkin orang yo tua enggak, kan. saya kan enggak ngerti namanya orang tua itu kan selalu toh maunya anaknya semuanya the best. Yo mesti harus ada yang ngacret satu lah. Kalau keren semuanya kan ya bagus. Kenaan nih orang tuanya. Makanya kan kayak gitu. Terus aku bilang sama ibuku, nah nggak boleh gitu Bu, aku bilang. Dulu teman-temannya semuanya dia udah jadi manajer, udah mampir ke rumah naik Fortuner. Kamu nggak ngasih. Lah nek dia sekarang kayak gini ya terimaan lo, aku bilang. Udah nggak usah nanyain duit sama dia. Dikasih diterima, nggak dikasih nggak usah minta, aku bilang. Kan setoran dari adiknya cukup kan, gitu loh. Iya. Tapi ya namanya orang tua kan tahu kadang-kadang kan yo kayak anak-anak itu kan curhat juga, orang tua aku mintain duit aja kan kayak gitu kan juga ada. Ya ibuku kan spesial ngeluh masalahnya dia itu hanya sama saya. Saya itu bagian nerima anak kesayangan ya. bagian nerima keluh-keluhan pokoknya. Lah kalau yang satunya kan yang di Jepang nggak boleh karena jauh kan, terus dia pinter, dia utun. Pokoknya yang paling beling kan saya. Jadinya bagian nampani barang-barang yang ndak enak. Makanya kan sampai sekarang saya dengerin ngomong teman-teman masalahnya teman-teman, ya kebiasa jadinya. Dan ibu itu kan sukanya sering protes. Pokoknya keadaan-keadaan yang dia tidak suka itu dibilangin ke saya semua, karena saya ini kan buangan sampah, makan itu juga nggak pernah milih-milih gitu kan. Apa aja, masak apa kamu mau dimasakin, lah terserah senengnya apa yang ada di situ aja, jangan masak yang nggak ada, aku bilang, yang ada aja dimasak tak makan habis, aku bilang. Jadi karena memang kebiasaan saya sampah ya, cuman saya paling jorok, paling nggak seneng mandi, pokoknya saya yang paling kempros gitu loh. Tapi urusan diceritani barang yang jelek-jelek saya yang nampung. Paling bandel, Iya. atus nggak atus gitu toh. Iya, wis jorok pokoknya. Tapi ya kalau nggak ada pasti dicari, kalau ada diajak ribut. Dicari. Kalau nggak ada dicari, kalau ada diajak ribut. Kalau sama mbakku sama adikku dia nggak pernah ngajak ribut. Ngajak ributnya mesti sama aku. Aku mau kayak gini, kamu bisa nggak pulang? Ya. Soalnya mas kan dikasih gini-gini nggak gampang, ya. Iya, saya nggak marah atau seperti ya itu tadi, tempat sampah ditadai aja, jadi nggak sungkan-sungkan. Iya. Orang tua curhat gitu loh. Iya, namanya orang tua kan ada yang kepinginnya didengerin. Ya wes, mau ngomong apa? Aku bilang tak dengerin. Habis tak ayal juga diam. Kadang-kadang kalau tak ayal kadang bisa nangis. Habis itu bapak kan tahu. Terus bapakku bilang, Bu Moyo jadi seneni katanya. Loh, aku orangnya neni, aku bilang. Aku gak nyeneni, tapi aku berbicara fakta dan kenyataan. Ya mungkin dia sudah tua wis perasaan. Habis itu ya tak telepon lagi. Wis transferannya masuk, habis itu seneng dia. Jadi ya piye ya Bu. Makanya kalau justru saya itu seneng ngomong sama sampean untuk sampean ngarahin si anak-anak untuk bagaimana jalannya. Aku sih waktu dulunya itu sudah kerja di pabrik Jakarta Mas, terus ada corona semua disuruh tutup itu. Pulang tutup lah, terus cari lagi susah lagi masuk. Terus saya di rumah bantu bapak gitu loh. Ya, intinya ya sudah, nanti kita perjuangan. Saya cuman berpikir gimana caranya orang kerja di Jepang bayarnya nggak puluhan juta gitu loh. Kan kasihan bayar. Ya, makasih ya Mas. Tolong sama dikasih semangat ya Mas ya. Duh, saya siapapun sudah telepon. Siapapun yang saya ajak ngomong kan pasti semangat. Sampean aja. Iya. Sampean tak dengerin, ya kan. Kasih semangat. Apalagi anaknya yang masih muda-muda, gak semangat tak sadui. Woi, kalian gak kasihan sama mamanya, sama maknya, sama ibunya ya. Di Hongkong sampai capek-capek. Sampai tunuk-tunuk kan kayak gitu loh. Sampai tuwek. Lah, kalian gak kasihan dah. Makanya kalau kalian kasihan, kalian berjuang nyenengin orang tua kan kayak gitu. Gimana caranya ya belajar ya. Soalnya saya tinggal 1 tahun nggak ada loh. Terus
adiknya pulang, bapaknya mintanya pulang, terus gimana sekolah adik kalau kakaknya nggak kerja gitu saya, terus adiknya gitu kalau masih secara 1 tahun kos-kosannya 12 juta, terus kamu gimana kalau aku pulang? Aku tak ngirit sanguku, tak celengi ke lebus apa itu ijazah gitu loh Mas, katanya gitu. Jadi ini takut. Iya nanti belajar. Punya prinsip hati-hati ya gitu. Saman pokoknya kalau les-lesan bayar. Di Bandung itu ada LPK ya, les-lesan itu 5 bulan ya. Itu bayarnya cuma 4 juta kalau nggak 5 juta terakhir kemarin. Les-lesan bahasa. Terus kalau dari Malang ada nggak Mas? Nanti coba. Les-lesan. Nanti coba sih kita. Soalnya deket. Kalau nggak online aja belajar. Online pakai HP bisa nggak? Bisa pastinya. Oh iya. Sekarang zaman sekarang pokoknya internetnya penuh aja oke lah. Masalahnya kan internet yang mahal. Iya ya. Indonesia internet mahal lah, nggak kayak Hong Kong. Makanya tapi kalau WiFi bisa ya? Ya bisa harusnya bisa. Oh ya udah. Oke, ya udah kalau bisa. Suruh telepon aja nanti biar. Iya sekarang aja saya suruh telepon. Tak tutup ya nganu ya, telepon dia ya. Makasih makasih bye bye. Iya makasih, bye bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ibunya berjuang, anaknya kita motivasi pokoknya. Keep chat on my YouTube channel and see you next video. Bye bye.